Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah sangking investasi akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedekah pada hari Jumat itu dibandingkan dengan sedekah pada 6 hari lainnya, laksana sedekah pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Ya Habiban ja'a fina rahmatan lil alamin, qad sara nurul muhayya minka fina ma hayyina ya Allahu Allah ya Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah. Sedekah di hari Jumat dibanding di lain Jumat. Sedekah di hari Jumat dibanding di lain Jumat. Bak sedekah di Ramadan dibanding selain Ramadan. Bak sedekah di Ramadan dibanding selain Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada seorang tukang becak yang sudah cukup tua. Ia tinggal di daerah Dinoyo, Malang, Jawa Timur. Setiap hari Jumat ia menggratiskan tarif becaknya dengan niat sedekah. Suatu kali pada hari Jumat ada seorang laki-laki bertampang bapak-bapak yang menjadi penumpangnya. Laki-laki itu naik becak jarak dekat saja, tanpa tawar-menawar. Laki-laki membayar tarif becak yang ditumpanginya dengan uang Rp20.000. Namun uang tersebut langsung ditolak oleh bapak tukang becak. Bapak tukang becak berkata, Saya ikhlas Pak. Sudah jangan dibayar. Saya cuma bisa bersedekah dengan cara seperti ini." Si penumpang kaget. Namun karena terburu-buru, laki-laki itu langsung pergi begitu saja setelah mengucapkan terima kasih. Pekan berikutnya, pada hari Jumat pula,
laki-laki itu bertemu lagi dengan tukang becak yang sama pada Jumat lalu. Setelah diantar ke tempat tujuan, laki-laki itu menyodorkan uang 200.000 rupiah atau 10 kali lipat dari sedekah tukang becak kepada laki-laki ini Jumat lalu untuk tarif becaknya. Tukang becak yang sudah sepuh ini, sudah tua ini pun menjawab dengan tenang, "Insya Allah saya ikhlas, Pak. Saya cuma bisa sedekah dengan cara seperti ini. Mengantarkan orang. Karena merasa aneh, laki-laki penumpang itu menimpali, "Lah, kalau begini terus, istri dan anak bapak makan apa? Kenapa nggak mau dibayar?" Alhamdulillah, istri saya pun sama-sama ikhlas jika tiap hari Jumat saya bersedekah dengan cara ini, Pak. "Oh, jadi Bapak nggak mau dibayar pada hari Jumat saja?" tanya si penumpang memastikan. "Iya, Pak." "Rumah Bapak di mana?" tanya penumpang penasaran. "Di Dinoyo, Pak, belakang bank." Hari pun berlalu, dan di hari Jumat berikutnya, laki-laki penumpang becak yang penasaran ini mencari rumah tukang becak itu. Setelah menyusuri gang yang sempit sebelah gedung bank di daerah Dinoyo, akhirnya laki-laki itu menemukan rumah sederhana milik tukang becak yang dicarinya. Setelah mengetuk pintu, keluar seorang perempuan yang sudah tua, masih menggunakan mukena. Hatinya bergetar, batinnya menangis. Betapa selama ini ia yang sangat dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malah jarang bersimpuh kepadanya. Jangankan sedekah dan sholat duha, sholat wajib saja masih sering ia tinggalkan. Ia pun mencium tangan perempuan tua itu, lalu meminta izin untuk meminjam KTP bapak tukang becak, dan ibu itu istrinya tukang becak. "Bapak masih melakukan persiapan untuk sholat Jumat, Pak. Ini KTP-nya. Kalau boleh tahu, buat apa ya, Pak?" Bapak dan ibu telah membuka mata batin saya, mata hati saya. Ini jalan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada saya. Bapak dan ibu akan saya daftarkan untuk naik haji ONH Plus bersama saya dan istri. Mohon diterima ya, Bu. Masya Allah, sungguh maha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas kebaikan-kebaikan kecil dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Intinya, Allah maha benar atas janji-janjinya kepada hambanya. Balasan Allah bagi orang-orang yang selalu berinfak dengan ikhlas, tulus,
dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين قد سرى نور المحيا منك فينا ما حيينا قد سرى نور المحيا منك فينا ما حيينا Allah Maha benar atas janji ke hamba yang ikhlas berupa rasa bahagia dari arah tak disangka. Allah Maha benar atas janji ke hamba yang ikhlas berupa rasa bahagia dari arah tak disangka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya, diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Salatullah salamullahi ala taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Nabi Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu pertanyaan, mengapa kita harus minum air putih yang banyak? Sebenarnya jawabannya sangat mengerikan. Jawaban tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Kira-kira 80% tubuh manusia terdiri dari air. Bahkan ada beberapa bagian tubuh kita yang memiliki kadar air di atas 80%. Dua organ paling penting dengan kadar air di atas 80% adalah otak dan darah. Otak memiliki komponen air sebanyak 90%,
sementara darah memiliki komponen air sebanyak 95%. Jatah minum manusia normal sedikitnya adalah 2 liter sehari atau 8 gelas air putih sehari. Jumlah tersebut harus ditambah lagi bagi seorang perokok. Air sebanyak itu diperlukan untuk mengganti cairan yang keluar dari tubuh melalui air seni, keringat, pernafasan, dan sekresi. Lalu, apa yang terjadi bila kita mengkonsumsi air kurang dari 2 liter sehari? Tentu tubuh akan menyeimbangkan diri. Caranya bagaimana? Dengan jalan menghisap air dari komponen tubuh yang terdekat, yaitu darah. Darah yang dihisap airnya akan menjadi kental. Akibat pengentalan darah ini, perjalanannya akan kurang lancar bila dibandingkan dengan darah encer. Saat melewati ginjal, tempat menyaring racun dari darah, ginjal akan bekerja keras untuk menyaring darah. Karena saringan dalam ginjal halus, tidak jarang darah yang kental bisa menyebabkan perobekan pada glomerulus ginjal. Akibatnya, air seni berwarna kemerahan, tanda mulai bocornya saringan ginjal. Bila dibiarkan terus-menerus, Anda mungkin suatu saat harus mengeluarkan 2 juta rupiah seminggu untuk cuci darah. Lalu bagaimana dengan otak? Saat darah kental mengalir lewat otak, perjalanannya agak tersendat. Otak tidak lagi encer karena sel-sel otak adalah yang paling boros mengkonsumsi makanan dan oksigen. Hal inilah yang mengakibatkan stroke. Oleh sebab itu, setiap manusia dianjurkan untuk minum setiap harinya minimal 2 liter air bersih atau air putih. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
الرحيمين فارج عن المسلمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.